Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semuanya. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Pastinya baik. Stay healthy, stay happy, dan pastinya stay pray to the God. Pembahasan kita kali ini ada hubungannya dengan hutan ya. Seperti yang kita tahu, hutan adalah tempat di mana banyaknya pohon-pohon berada dan banyaknya hewan-hewan yang masih hewan buas atau hewan alami, alami gitulah ya. Nah, kali ini kita akan membahas lebih spesifik salah satu hutan terluas di dunia, yaitu hutan Amazon ya. Kita semua tahu hutan Amazon merupakan hutan yang sangat luas sekali. Bahkan ada beberapa mitos yang seliweran di sana sini di internet tentang kedalaman dari hutan itu, di mana misteri tentang manusia kanibal mungkin ada di sana, dan makhluk-makhluk yang misterius lah ada di sana. Itu banyak sekali sih, ada yang teori-teori konspirasi ya yang ada di internet. Tapi sebelum membahas itu lebih jauh, seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah share, yang sudah subscribe, yang sudah like, dan sudah nonton. Kalau teman-teman berminat dengan merchandise asli Ekspedisi Alam Lain, bisa kalian cek di Tokopedia dengan nama toko Sal Official Store. Nah, saya akan membacakan sedikit informasi tentang hutan Amazon. Hutan Amazon adalah hutan hujan di Amazon, Amerika Selatan. Wilayah ini, yang juga disebut Amazonia atau Amazon Basin, meliputi wilayah seluas 7 juta kilometer persegi. Walaupun hutannya sendiri seluas 5,5 juta kilometer persegi, terletak di 9 negara: Brazil dengan 60% hutan, Kolombia, Peru, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan Guyana, Prancis. Ini adalah rumah masyarakat adat, termasuk Urarina di Peru. Amazon juga termasuk hutan tropis paling luas di dunia dan memiliki dua nama lain, yaitu paru-paru dunia, karena menghasilkan 30% dari seluruh oksigen di bumi, dan neraka hijau karena setiap tahun sungainya meluap. Sangat ironis ya, julukan itu sepertinya sudah tidak bisa digunakan saat ini ya, karena dari beberapa berita terakhir tentang hutan Amazon ini berkurang sangat banyak, di mana penggunaannya adalah ditebang, illegal logging berkurang sangat banyak. Nah, kali ini kita akan membahas sosok-sosok dari hutan Amazon itu. Tentu saja dari pandangan Gus Robin, pandangan mata batin Gus Robin. Silakan Gus Robin. Hutan Amazon ini terletak di benua Amerika Selatan. Ya, Amerika Selatan. Saya coba langsung terawang di sana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hewan-hewan penguasa sungai dan hutan Amazon. Sekalian saya akan membahas tentang makhluk gaib penguasa sungai dan hutan Amazon. Ya, penguasanya saja. Nanti juga saya akan terawang tentang kerajaan gaib, karena di sana ada kerajaan gaib lebih daripada 5 kerajaan gaib. 5 kerajaan gaib ya? Yang berbeda-beda. Saya pastikan dulu ya terawangnya. Memang benar ada 5 titik kerajaan gaib, yaitu di utara, di timur, di barat, di selatan, dan di tengah-tengah. Seperti arah mata angin ya? Ya. Kalau di selatan itu berasal dari daerah-daerah laut. Kalau di tengah juga daerah sungai. Di barat itu daerah-daerahnya seperti suku-suku zaman dulu. Ada sih suku seperti suku-suku dulu sih, suku Maya, Aztec, ya, Aztec. Maya, Aztec, timur barat itu. Utara. Timur dan barat ya. Utara itu lebih pada seperti aneh, seperti kanibal. Ini suku kerajaan ya?
Kerajaan gaib. Oh, kerajaan gaib. Kanibal, kerajaan gaib yang kanibal. Kanibal ada. Mereka makan temannya sendiri berarti ya? Atau musuhnya? Kanibal yang ada di apa namanya di sana itu memakan musuhnya dan memakan binatang secara mentah-mentah. Ada juga yang sudah dibakar. Ada yang makan mentah, ada yang makan dibakar. Beda-beda. Kalau kanibal yang di alam gaib sekarang ketakutan juga untuk memakan musuhnya karena kuat-kuat. Jadi semua punya kerajaan masing-masing. Lebih pada hewan-hewan dimakan. Secara mentah. Secara mentah. Ada juga dibakar sedikit mentah. Mereka suka daging-daging mentah. Ada kalau dari selatan itu lebih banyak kerajaan-kerajaan yang berhubungan dengan kerajaan laut, seperti ada hiu gaib seperti itu ya, seperti Putri Duyung itu penguasanya di sana, kerajaan Duyung. Kalau di bagian apa namanya sungai itu lebih pada buaya, anaconda, seperti itu dia. Kadal gitu ya? Ya kadal, ular lah penguasanya di sana dengan siluman ikan itu mungkin. Ular dan buaya. Ya, siluman ikan juga banyak. Itu seperti itu saya lihat. Dan ada satu kerajaan yang misterius katanya di sana. Kerajaan gaib tapi. Iya. 5 kerajaan yang memang kelihatan, tapi satu kerajaan yang entah kenapa kerajaan lain tidak bisa ke sana. Tapi luasnya ini tidak seperti luas kerajaan lain. Dia akan muncul setiap, kalau tidak salah 100 tahun sekali pada tahun Kabisat. Tahun Kabisat itu biasanya Februari. Februari di akhir tahun Kabisat. Tapi setiap 100 tahun sekali. Tapi 100 tahun sekali. Itu kerajaan yang misterius katanya di sana. Saya lihat. Dan itu kerajaannya emas. Seperti Eldorado. Seperti Eldorado itu kerajaan di sana. Entah di sana Eldorado apa di mana ya dulunya. Apakah itu cuma residual energi apa tidak? Dan kerajaan itu manusia di sini. Tapi tidak bisa ditembus. Hanya muncul sekejap dari dimensi lain, muncul seperti itu. Hilang lagi. Dan katanya di sana seperti hologram. Di dunia gaib. Di dunia gaib pun seperti gaib-gaib seperti itu. Di dunia gaib ada gaibnya juga. Ini salah satunya contohnya. Ini ya? contohnya salah satunya. Apakah makhluk gaib itu ada gaibnya? Ada. Aneh ya? Aneh memang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di dunia gaib itu juga dimensinya berlapis-lapis. Ada 31 dimensi. Nanti saya akan ungkap. Nah, ini salah satu dimensi yang aneh. Ya, ini salah satu contohnya ya. Mereka menyebutnya ini hanyalah sebuah bayangan masa lalu. Tapi penduduknya itu tidak seperti penduduk sekarang berpakaian gini-gini. Tapi masih berpakaian ala-ala suku-suku zaman dulu. Namun kerajaannya sudah emas. Ya. Dilapisi emas itu betul-betul, tapi kuno dia bentuk bangunannya. Saya curiga itu adalah Eldorado ya, yang disebut-sebut dan dicari-cari orang. Mungkin itu adalah residual energi zaman dulu. Mungkin ya. Eldorado adalah sebuah kota yang legenda ya di Amerika, benua Amerika Selatan ya. Dan kalau saya boleh tanya, gedungnya kayak apa? Apakah segitiga berundak gitu? Ya, seperti piramid berundak gitu ya? Piramid berundak, tapi ada candi-candi dikit. Ya. Candi-candi berundak. Candinya emas juga? Emas juga, candi berundak. Ini manusianya memang kuno masih, tapi itu dilapisin emas. Bukan semuanya emas, biar tidak salah. Hanya lapisan di luarnya saja emas. Kebetulan Eldorado waktu itu
ada di gunung. Saya lihat di gunung yang penghasil emas. Oke. Kalau Eldorado sendiri nyata nggak ya? Dulunya. Ya. Nyata. Ya, tetapi penghasil emas itu hancur karena peradabannya saling bunuh. Dan jumlah penduduknya juga tidak banyak. Ada kejadian alam lah untuk itu. Seperti gempa gitu dulu. Saya lihat di sana. Dan wabah penyakit juga menyerang penduduknya hingga Eldorado tenggelam. Waktu itu Eldorado tenggelam bukan ke dunia ini, tapi ke dimensi lain. Kok bisa? Karena Eldorado itu mempersembahkan dewanya itu adalah dari alam lain. Dia mempercayai adanya dewa kematian, dewa alam, dewa bumi, dewa laut. Namun dewa itu bukan dewa yang orang-orang puja, tapi itu adalah dewa kesejahteraan namun dari alam gaib. Mereka itu bersekutu dengan makhluk gaib. Orang-orang itu. Karena mereka percaya dengan makhluk gaib, bantuan makhluk gaib, mereka akan bisa hidup sejahtera. Karena makhluk gaib menunjukkan emas dulu, makhluk gaib menunjukkan segalanya, hingga dijebaklah Eldorado ke dimensi lain ketika waktu itu wabah penyakit menyerang mereka. Ya, ini banyak soalnya, penyakit menular dulu. Ya, ini kan Eldorado adalah kota yang sangat misterius ya, sampai katanya sekarang hilang, ya dilenyap dimensi lain. Dicari oleh pemburu harta karun ya, karena dikatakan di sana kan emas. Benar-benar emas. Itu emasnya dari gunung dulu. Dan ini mengingatkan saya dengan game di PS, game Uncharted 4 ya, Uncharted 4. Mereka menemukan emas itu atas bantuan makhluk gaib yang dianggap sebagai dewa setelah itu. Dewa bumi. Kayak matahari itu ya. Ya. Itu. Jadi mereka dilenyapkan ketika penduduknya sudah tidak bisa ditolong ke alam lain. Nah, residual energi itu kadang-kadang terlihat oleh orang-orang yang pernah ke sungai dan hutan Amazon. Nah, ini terlihat residual energinya, dan di alam gaib pun terlihat residual energinya. Dan ternyata Eldorado lenyap ke dimensi berbeda. Nah, Eldorado ini biasanya muncul ke dunia ini setiap 100 tahun sekali. Di bulan Februari. Jadi tahun kabisat. Tahun kabisat. Teknologi mereka sendiri gimana, Ben? Kalau dilihat biasa saja. Biasa. Teknologi itu hanya lapisan emas, bukan semuanya emas. Biar tidak salah. Di luarnya saja dilapisin emas. Kenapa seperti itu? Karena dewa mereka itu berpakaian seperti emas. Seperti cahaya matahari. Itu. Ya. Dewa gaib mereka itu bukan dewa nyata, tapi dewa makhluk gaib sebenarnya, yang menyamar menganggap dirinya dewa agar dipuja, karena mereka yang menunjukkan kesejahteraan, entah itu emas, entah itu makanan, entah itu apa. Namun mereka tidak tahu suatu hari ketika banyak orang saling membunuh atas kekuasaan di sana, selain itu adanya wabah penyakit menular di sana. Oke, ini secara tidak langsung jadi membicarakan kerajaan Eldorado ya. Tidak langsung Eldorado kelihatannya. Nah, untuk kerajaan yang memang makhluk gaib di sana yang selalu bisa dilihat ya secara mata batin, mungkin saya akan jelaskan. Ya, langsung aja jelaskan. Ya. Dan kebetulan juga Robin sudah menggambar sosok-sosok. Ya. Oke, sosok yang pertama ini adalah cucian. Kan ada ancaman dari suku barbar itu yang makan daging manusia. Nah, kalau ini ditakuti sama suku barbar. Ini bukan anak ayam ya. Bukan anak ayam, bukan anak burung.